Apapun yang kita tanam di pikiran bawah sadar kita dan beri makan dengan pengulangan dan emosi suatu hari akan menjadi kenyataan, dikutip dari Earl Nightingale. Namun sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe, bunyikan lonceng, kemudian like, share, dan komen. Dukung kami agar Anda dapat mengetahui video dari kami selanjutnya. Pikiran bawah sadar Anda memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mengendalikan pengalaman hidup Anda, dari jenis makanan yang Anda makan hingga tindakan yang Anda lakukan setiap hari, tingkat pendapatan yang Anda peroleh, dan bahkan bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi stres. Setiap bagiannya dipandu oleh keyakinan dan interpretasi bawah sadar Anda. Singkatnya, pikiran bawah sadar Anda seperti fitur pilot otomatis di pesawat terbang. Ini telah diprogram sebelumnya untuk mengikuti rute tertentu dan Anda tidak dapat menyimpang dari rute itu kecuali jika Anda mengubah arah yang diprogram ke dalamnya terlebih dahulu. Apa itu pikiran bawah sadar? Bawah sadar adalah bagian dari pikiran Anda yang beroperasi di bawah tingkat kesadaran terjaga normal Anda. Saat ini Anda terutama menggunakan pikiran sadar Anda untuk mendengar kata-kata ini dan menyerap artinya, tetapi di bawah fokus mental itu. Pikiran bawah sadar Anda sibuk bekerja di belakang layar, menyerap atau menolak informasi berdasarkan persepsi yang Anda miliki tentang dunia sekitar kamu. Dengan setiap pengalaman, pikiran bawah sadar Anda menyerap informasi seperti spons. Itu tidak menolak apapun saat Anda masih muda karena Anda tidak memiliki keyakinan yang sudah ada sebelumnya untuk bertentangan dengan apa yang dirasakannya. Itu hanya menerima bahwa semua informasi yang Anda terima selama masa kanak-kanak Anda adalah benar. Anda mungkin bisa melihat mengapa ini menjadi masalah di kemudian hari. Setiap kali seseorang menyebut Anda bodoh, tidak berharga, lambat, malas, atau lebih buruk, pikiran bawah sadar Anda hanya menyimpan informasi itu untuk referensi. Anda mungkin juga telah menerima pesan tentang potensi Anda dalam hidup atau keterbatasan yang akan Anda hadapi berdasarkan kemampuan fisik, warna kulit, jenis kelamin, atau status ekonomi Anda. Pada saat Anda berusia 7 atau 8 tahun, Anda sudah memiliki dasar keyakinan yang kuat berdasarkan semua program dari orang-orang dalam hidup Anda, acara televisi yang Anda tonton, dan pengaruh lingkungan lainnya. Bagaimana pemrograman lama ini mempengaruhi Anda sekarang? Sekarang setelah Anda dewasa, Anda mungkin berpikir bahwa Anda bisa begitu saja membuang pesan menyakitkan atau tidak benar yang Anda serap selama awal kehidupan Anda, tapi tidak sesederhana itu. Ingatlah bahwa semua informasi ini disimpan di bawah tingkat kesadaran Anda. Satu-satunya saat Anda menyadarinya adalah ketika hal itu membatasi kemajuan Anda dalam menciptakan kehidupan yang seimbang, sukses, dan produktif. Pernahkah Anda mencoba mencapai tujuan dan terus menyabotase diri Anda sendiri di setiap kesempatan? Menjengkelkan, bukan? Penting untuk diketahui bahwa Anda tidak cacat atau pasti gagal apapun yang Anda lakukan. Kemungkinan besar Anda mendapatkan beberapa pesan terprogram lama yang bertentangan dengan kondisi baru yang ingin Anda buat. Ini adalah kabar baik karena artinya Anda dapat mencapai apa saja jika Anda terlebih dahulu meluangkan waktu untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Pemrograman masih berlangsung. Sebelum kami menemukan cara memprogram ulang alam bawah sadar Anda, penting untuk diketahui bahwa pemrogramannya masih berlanjut hingga hari ini. Dengan setiap pengalaman yang Anda miliki, Anda menarik kesimpulan tertentu dan menyimpan pesan yang akan memandu tindakan Anda di masa depan. Misalnya, pesan seperti apa yang menurut Anda akan disimpan jika Anda ditolak oleh seseorang yang Anda sayangi? Pikiran bawah sadar Anda, detektif yang pandai itu, akan segera menelusuri ingatan Anda dan menemukan contoh penolakan lainnya, seperti saat sahabat Anda mencampakkan Anda untuk bergaul dengan anak-anak yang lebih populer dan menarik kesimpulan bahwa Anda entah bagaimana tidak berharga atau tidak bisa dicintai dan pantas untuk ditolak. Nah, inilah hal yang menarik jika Anda memiliki pengalaman yang bertentangan dengan keyakinan yang sudah mapan. Pikiran bawah sadar Anda akan menolaknya atau membingkai ulang sehingga sejalan dengan pandangan Anda yang ada tentang realitas. Berikut contohnya, katakanlah Anda memiliki keyakinan mendasar bahwa Anda tidak menarik.
dan orang yang menarik menunjukkan minat untuk mengenal Anda lebih baik. Kemungkinan besar, hal pertama yang Anda pikirkan adalah bahwa itu pasti lelucon atau tipuan yang kejam. Anda tidak akan percaya bahwa orang ini dapat menganggap Anda menarik karena Anda sudah yakin bahwa Anda tidak menarik. Di bawah permukaan kesadaran Anda, pikiran bawah sadar Anda berteriak, "Tidak mungkin, orang ini terlalu menarik untuk tertarik padaku. Ada sesuatu yang tidak benar di sini." Kemudian Anda akan menolak orang itu sebelum mereka menolak Anda. Atau melakukan sesuatu untuk menyabotase hubungan yang hebat. Hal yang sama terjadi ketika Anda berjuang untuk mencapai tujuan Anda. Akhirnya Anda mulai percaya bahwa Anda tidak mampu sukses. Jadi Anda datang untuk mengharapkan kegagalan dan akhirnya melakukan hal itu berulang kali. Anda mungkin dapat membayangkan banyak situasi lain di mana pikiran bawah sadar Anda membatasi Anda. Tetapi memprogram ulang itu adalah masalah sederhana jika Anda tahu caranya. Lantas bagaimana cara memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda? Ada banyak cara berbeda untuk menimpa pesan yang membatasi atau merusak yang disimpan di pikiran bawah sadar Anda. Anda dapat bekerja secara bersamaan dengan semua strategi ini. Tetapi akan jauh lebih efektif jika Anda memilih satu atau dua metode untuk memulai. Anda ingin memberi mereka perhatian penuh daripada melewatkan dan mengurangi upaya Anda. Ingat, Anda selalu dapat menerapkan teknik tambahan dari waktu ke waktu. Kemudian pengaruh lingkungan. Pernahkah Anda mempertimbangkan efek lingkungan Anda pada pikiran bawah sadar Anda? Ingatlah bahwa pikiran bawah sadar Anda terus menyerap informasi dan menarik kesimpulan serta membentuk keyakinan berdasarkan informasi tersebut. Jika lingkungan Anda sehari-hari dipenuhi dengan hal-hal negatif dan perselisihan, bayangkan jenis pesan apa yang diserap ke dalam pikiran Anda. Tindakan pertama Anda adalah membatasi secara ketat hal-hal negatif yang Anda hadapi mulai saat ini. Hindari menonton berita kecuali Anda benar-benar harus. Dan hindari menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang yang beracun. Sebaliknya, carilah informasi positif untuk dibaca dan dilihat, dan habiskan sebagian besar waktu Anda dengan orang-orang yang positif dan sukses. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa lebih banyak pesan yang membesarkan hati diserap ke dalam pikiran Anda, yang akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan potensi Anda. Selanjutnya adalah visualisasi. Pikiran bawah sadar Anda merespons gambar dengan baik. Visualisasi adalah cara yang bagus untuk memprogram pikiran Anda dengan gambar-gambar yang positif dan memberdayakan. Cobalah meluangkan 10-15 menit sehari untuk memvisualisasikan pemandangan positif yang menampilkan Anda dan pengalaman hidup Anda. Berikut beberapa hal yang mungkin ingin Anda visualisasikan. Mengisi penuh hubungan, pekerjaan yang penuh gairah, rumah yang indah, liburan eksotis, apapun yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda. Untuk meningkatkan kekuatan visualisasi lebih jauh, pastikan untuk memancarkan emosi positif yang kuat saat Anda membayangkan hal-hal indah ini dalam pikiran Anda. Biarkan perasaan cinta, kegembiraan, syukur, dan kedamaian mengalir melalui Anda seolah-olah Anda benar-benar mengalami pengalaman ini. Pikiran bawah sadar Anda akan menyerap pesan-pesan itu seolah-olah itu nyata. Inilah keindahan visualisasi yang sebenarnya, kekuatan untuk melewati pesan yang membatasi dan fokus pada gambar yang menyenangkan. Yang semuanya diserap langsung ke alam bawah sadar Anda untuk diputar ulang nanti. Selanjutnya, afirmasi. Afirmasi adalah cara efektif lain untuk memasukkan pesan positif ke dalam alam bawah sadar Anda. Mereka bekerja paling baik jika Anda mengikuti beberapa aturan sederhana, yaitu ucapkan secara positif dalam bentuk sekarang. Katakan, "Saya percaya diri dan sukses," daripada "Saya akan percaya diri dan sukses." Karena fokus pada kondisi masa depan tidak dihitung dengan pikiran bawah sadar Anda, ia hanya mengetahui saat ini. Gunakan juga pernyataan positif. Mengatakan, "Saya bukan orang gagal," dihitung sebagai "saya gagal." Karena alam bawah sadar Anda tidak dapat memproses hal-hal negatif. Panggil perasaan yang sesuai. Mengatakan, "Saya kaya," sambil merasa miskin hanya mengirimkan pesan yang bertentangan ke alam bawah sadar Anda.
Apapun kata-kata yang Anda ucapkan saat itu, berusahalah untuk merasakan emosi yang sesuai karena alam bawah sadar Anda akan lebih percaya untuk mempercayainya. Kemudian ulangi, ulangi, ulangi. Afirmasi tidak akan berhasil jika Anda mengatakannya hanya sekali atau 2 kali. Bacalah berkali-kali sepanjang hari untuk mendapatkan hasil terbaik. Hal yang baik tentang ini adalah Anda dapat mengatakan afirmasi kepada diri sendiri, sehingga afirmasi tersebut dapat dengan mulus masuk ke dalam rutinitas Anda. Metode populer lainnya adalah penggunaan rekaman audio yang dengan sengaja mengubah frekuensi gelombang otak Anda. Ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah, tetapi laporan dari orang-orang yang telah mencoba program audio ini sangat positif. Gelombang otak Anda termasuk dalam frekuensi tertentu bergantung pada apa yang Anda lakukan pada waktu tertentu. Misal pada gelombang gamma yaitu saat Anda menggunakan fungsi motorik tertentu. Gelombang beta yaitu saat Anda benar-benar sadar dan berkonsentrasi secara aktif. Gelombang alfa yaitu saat Anda sedang santai. Lalu gelombang theta yaitu saat Anda mengantuk atau tidur ringan. Kemudian gelombang delta yaitu saat Anda tidur nyenyak. Misalnya, jika Anda ingin beralih dari stres ke santai, Anda akan mendengarkan audio yang memicu keadaan alfa. Program audio ini dapat membantu Anda memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda dengan menciptakan forum yang lebih reseptif untuk memasang pesan-pesan positif. Penelitian telah menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar Anda lebih menerima informasi baru ketika Anda sangat rileks, seperti dalam kondisi alfa atau theta. Menggunakan program audio brain entrainment bersama dengan afirmasi atau visualisasi bisa menjadi kombinasi yang kuat, karena pikiran bawah sadar Anda menurunkan pertahanannya sehingga dapat dengan mudah menyerap pesan apapun yang ingin Anda program. Santai saja dan fokuslah pada citra positif. Kemudian hipnose. Hipnosis bisa efektif dengan cara yang hampir sama seperti program entrainment otak, kecuali tanpa menggunakan frekuensi yang mengubah gelombang otak. Sebaliknya, penghipnotis secara bertahap membujuk Anda ke keadaan yang lebih rileks dan reseptif dan menyampaikan pesan-pesan positif yang memberdayakan kepikiran bawah sadar Anda. Self-hipnosis adalah pilihan populer lainnya. Anda cukup menggunakan program audio yang sudah direkam sebelumnya daripada sesi hipnosis langsung. Anda bahkan dapat merekam CD self-hipnosis Anda sendiri sehingga Anda akan mendengar suara Anda sendiri mengucapkan penegasan positif saat Anda dalam keadaan santai. Kemudian bagaimana mengetahui jika upaya pemrograman ulang Anda berhasil? Salah satu aspek yang paling menantang dalam memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda adalah Anda tidak dapat mengintip ke dalam dan melihat apa yang masih ada yang mungkin perlu diubah. Sebaliknya, Anda harus mengembangkan kesadaran diri yang kuat sehingga Anda dapat menangkap perilaku sabotase diri sebelum menjadi tidak terkendali. Meski begitu, masih ada beberapa tanda kemajuan yang jelas yang mungkin Anda kenali. Misalnya, Anda mulai merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia. Anda menemukan diri Anda lebih bersedia mengambil risiko dan menghadapi tantangan. Impian dan tujuan Anda sepertinya tidak membebani lagi, hanya mengasyikkan. Anda merasakan kedamaian batin yang lebih dalam, seolah konflik batin sedang memudar. Anda menarik lebih banyak peluang untuk berkembang dan tumbuh di setiap bidang kehidupan Anda. Anda akan tahu kapan perubahan sedang terjadi dalam pikiran bawah sadar Anda karena Anda akan melihat pergeseran baik di dalam maupun di luar diri Anda. Buktinya biasanya tidak dapat disangkal. Kemudian penguatan yang konsisten dan konsisten. Penting untuk memberikan waktu proses pemrograman ulang ini untuk bekerja. Jangan berharap untuk melihat perubahan langsung. Terkadang hal itu bisa terjadi, tetapi lebih sering itu membutuhkan waktu. Bersikaplah sangat konsisten dan gigih dengan metode yang Anda pilih untuk memasang lebih banyak pesan positif ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Segera setelah transformasi ini terlihat, Anda akan merasa termotivasi untuk terus bergerak maju. Tapi sampai itu terjadi, tetap berpegang pada itu dan ketahuilah bahwa perubahan ini seumur hidup, kuat, dan layak untuk ditunggu. Demikian tadi cara memprogram ulang pikiran bawah sadar.
Semoga kita semakin sukses dan juga keberuntungan selalu menyertai kita. Amin ya robbal alamin.